Pertama sebenarnya film itu kan eh, gambaran dari kegalauan publik ya. Saya kira Dirty Vote ini juga walaupun diulas oleh teman-teman hukum ya, itu juga kemudian menjadi menurut saya nyebutnya sebagai bentuk mengingkatkan terkait dengan pendekatan formal ya, formal legal formal seperti itu. Jadi kalau orang macam kayak saya nganggap bahwa apa yang dilakukan oleh negara memang pada akhirnya ujung-ujungnya melanggar aturan. Kita ini dalam posisi di simpang jalan. Kita pengen kita Mbak Afia dan teman-teman media, teman-teman akademisi pengen Indonesia harus harus lurus nih supaya jadi negara demokratik atau malah kemudian berbelok benturan antar pendukung ya. Ya jadi ada pendukung hari ini 2024 ini uniknya atau anomalinya itu benturannya bukan antar pendukung. Jadi kalau dulu 2019 tentara polisi itu misahin ya, misahin kayak kasus 2019 demo di Bawaslu, ketemu mereka tawuran segala macam. Hari ini mereka kerepotan dengan apa? Karena posisi dari penyelenggara dari teman-teman di aktor keamanan, institusi keamanan itu berkesan kemudian menjadi apa namanya berhadapan-hadapan dengan para pendukung. Halo, selamat malam Tribuners kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, hari ini Selasa 13 Februari 2024 merupakan masa tenang terakhir sebelum besok Rabu 14 Februari 2024 kita akan melakukan pemungutan suara Pemilu 2024. Kampanye Pemilu 2024 yang berlangsung sejak 28 November 2023 telah berakhir pada 10 Februari 2024 kemarin dan di tengah masa tenang ini Tribuners, ada yang menarik perhatian diantaranya dirilisnya film dokumenter Dirty Vote yang dirilis oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang isinya mengupas desain kecurangan Pemilu 2024 dan ini menarik perhatian publik Tribuners. Dan terkait dengan suasana masa tenang Pemilu 2024, kita bakal ngobrolinnya dengan ada Profesor Muradi yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom, yakni Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Universitas Pajajaran Unpad. Halo, selamat malam Prof. Selamat malam Afia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu. Waalaikumsalam, kabar sehat Prof. Sehat ya Prof ya? Ah, Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah Prof. Nah, Prof tadi di depan saya udah spill dikit nih Prof, yang sekarang Ya. masih jadi pembahasan mengenai film dokumenter Dirty Vote. Ini bagaimana menurut pendapat Profesor Muradi? Karena ini dirilis di masa tenang nih Prof. Silakan Prof. Ya, pertama sebenarnya film itu kan eh, gambaran dari kegalauan publik ya, kegalauan saya, kegalauan Afia dan kegalauan akademisi, jurnalis dan juga masyarakat umum. Kenapa? Karena memang secara vulgar, saya nyebut vulgar kenapa? Karena di lapangan itu agak anomali dalam konteks negara demokratik, masih ada ancaman-ancaman yang berkaitan dengan bentuk-bentuk elektoral ya. Jadi katakanlah harus milih ini, kalau nggak milih nah kali ini dan sebagainya. Itu buat saya kira itu menjadi salah satu yang menjadi political education ke publik. Karena apa? Karena publik akhirnya menangkap pesan bahwa dalam negara demokratik tidak ada lagi boleh misalnya orang mengancam dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk misalnya penyandaran kasus, upaya untuk kemudian memutus akses dan sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua, saya kira Dirty Vote ini juga walaupun diulas oleh teman-teman hukum ya, itu juga kemudian menjadi menurut saya nyebutnya sebagai bentuk mengingkatkan terkait dengan pendekatan formal ya, formal legal formal seperti itu. Jadi kalau orang macam kayak saya nganggap bahwa apa yang dilakukan oleh negara memang pada akhirnya ujung-ujungnya melanggar aturan. Makanya kemudian prosesnya itu bertahap dari mulai A sampai Z dianggap memiliki pelanggaran aturan yang akan berimplikasi pada ketidaknetralan. Nah, ini yang saya kira juga menjadi salah satu catatan penting. Walaupun memang itu kan sesuatu yang kemudian dikemas dalam bentuk yang narasi ya. Yang saya kira kalau kelas menengah, kemudian Gen Z, kemudian Gen milenial ini
itu akan lebih paham menerima apa argumentasinya. Nah, makanya kemudian ini saya kira menjadi salah satu ruang baru buat publik untuk memilah atau merenungkan kira-kira apa yang menjadi menjadi pilihan mereka berkaitan dengan pola ini. Karena begini, kalau film tersebut itu bukan cuma 02 yang kemudian disinggung. 01 disinggung, 03 disinggung. Jadi sebenarnya mereka sedang memilah ini kira-kira apa yang memang memilih. Jadi kalau tiba-tiba ada tim pemenangan yang ngomel ataupun tersinggung, saya kira juga menjadi hal yang unik. Kenapa? Karena harusnya kemudian itu dibiarkan saja. Tinggal bagaimana kemudian mereka bisa memberikan ruang publik untuk sekedar merenung dalam 2-3 hari ini untuk memilih pasangan calon yang dianggap punya mimpi untuk mencapai yang publik juga harapkan gitu. Itu poin kedua, Mbak Afia. Ya, yang ketiga, ini saya kira juga menjadi salah satu penting itu gambaran bahwa proses politik ini kita akan dalam posisi di pertigaan ya, di simpang jalan. Apakah kita kemudian lanjut menjadi negara demokratik yang nggak perlu lagi hal-hal yang receh yang disampaikan di film itu kan receh ya sebenarnya, mengancam itu sebenarnya dalam dalam konteks 20 30 tahun lalu itu sesuatu yang lama, receh banget lah, bukan sesuatu yang kemudian dianggap punya korelasi politik yang besar. Kenapa? Karena publik bisa membantahnya dengan satu pendekatan demokratik gitu. Nah, tapi kita harus kemudian lanjut ya, bisa menjadi negara demokratik yang paripurna gitu, yang publik bisa bisa dapatkan lebih dari yang sekarang, atau kemudian kita berbelok menjadi negara yang kemudian uh, pseudo demokratik, yang kemudian masih ada kepalsuan politik yang memang pada akhirnya menjadi kritik teman-teman di Dirty Vote itu sendiri gitu, Mbak. Ya, baik Prof. Dan seperti tadi Prof sudah bilang ya, kalau misalnya film ini menghadirkan perspektif baru gitu. Poin-poin baru yang bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang misalnya belum menentukan pilihan. Tapi yang sudah menentukan pilihan, apakah film ini Prof cukup besar andilnya dalam mengalihkan suara di masa tenang, Prof? Saya ambil beberapa game changer ya. Saya ambil contoh ketika saya boleh agak mundur dikit, nggak apa-apa ya, Mbak Ake ya. Contoh misalnya ketika Ahok memutuskan memilih salah satu paslon. Ini kan sebenarnya menjadi penegas bahwa banyak pemilih Ahok yang memang relatif punya kecenderungan minoritas dan Tionghoa gitu. Itu kemudian bergeser ke apa yang kemudian dipilih oleh Ahok. Nah, untuk konteks hari ini saya kira memang pada akhirnya ini sangat punya implikasi serius. Kenapa? Karena posisi dari film ini itu menggambarkan segala upaya dari mulai A sampai Z yang kemudian sampai hari ini sedang berlangsung. Jadi kalaupun kemudian misalnya pertanyaan apakah ini akan berpengaruh, sangat berpengaruh sekali. Saya kira pemilih akan bergeser ya, katakanlah dengan 13 juta penonton. Kalau bisa lihat, katakanlah yang nonton itu teman-teman kelas menengah perkotaan, generasi Z, generasi milenial yang melek politik gitu, melek sosial media, melek digital. Dia akan punya rangkaian yang akan membangun satu konstruksi baru. Nah, teman-teman yang sudah memilih mungkin akan berpikir ulang. Kira-kira kalau misalnya saya memilih apa yang dimaksud sebagai bentuk kecurangan itu, berdosa nggak ya? Kan pertanyaan udah ke sana. Atau misalnya akan membuat orang negara makin 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 repot nggak sih? Tadi yang Mbak Afia tadi saya bilang, kita ini dalam posisi di simpang jalan. Mbak Afia dan teman-teman media, teman-teman akademisi pengen Indonesia harus harus lurus nih supaya jadi negara demokratik, atau malah kemudian berbelok. Nah, paradigma itu yang akan mengubah. Saya kira akan mempertimbangkan, teman-teman yang kemudian sudah memilih akan kemudian mempertimbangkan betul. Nah, saya kira ada mungkin 3-5% akan terpengaruh ya untuk yang sudah memilih. Tapi kemudian yang masih belum memilih sekitar hampir mungkin 15-20% itu akan kemudian bergeser pada calon-calon yang dianggap terbebas dari kasus kecurangan, atau paling nggak yang paling sedikit melakukan kecurangan gitu kan. Kan potensinya begitu ya, nomor 01, 02 maupun 03 gitu, Mbak Afia. Baik, Prof. Tapi ini ada informasi terbaru, Prof. Kalau misalnya
tanggapan terkait dengan film Dirty Vote ini juga berujung pelaporan nih Prof. Ada Paslon 01, Amin, dan juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Pak Yusuf Kala, yang dilaporkan ke Bawaslu. Ini pokok aduannya terhadap mereka berkaitan dengan pernyataan mereka atas film dokumenter Dirty Vote. Udah ada laporan, Prof. Kalau ini Prof sendiri menanggapinya seperti apa, Prof? Ya, saya setuju dengan Pak JK ya. Kenapa? Karena itu baru sekitar mungkin 20-30% saja bentuk kecurangannya. Karena apa? Karena gini, saya ambil contoh begini. Dulu waktu di Orde Baru, pemilih tahun 1971, saya ingat sekali apa namanya kakek saya cerita di kampung sana ya. Jadi kakek saya cerita, jadi kalau misalnya untuk mengancam supaya memilih sekali dulu apa Partai Golkar ya, dulu bukan partai masih Golkar namanya. Itu aparat keamanan itu bawa jerigen kemana-mana via, bawa jerigen keliling-keliling kampung itu. Ditanya sama kakek saya, Pak ada apa bawa jerigen? Dia cerita bahwa ini jerigen ini ditemukan di rumah yang dibakar oleh orang karena dia tidak milih Golkar waktu itu ya. Nah itu sampai hari ini saya ingat betul. Dan ternyata ceritanya agak mirip dengan beberapa teman yang kemudian pernah ngalami dan orang tuanya ngalamin ikut pemilu. Jadi memang itu bentuk-bentuk yang saya kira kecurangan yang saya kira perlu dilihat. Nah, konteks Pak JK ngomong begitu saya baca baca apa yang disampaikan Pak JK ya, itu memang memang tidak ada seujung tidak ada sepertiganya dari kasus pelanggaran pemilu di tahun Orde Baru dulu. Tapi kan jadi anomali ketika kondisinya ada di zaman Orde Reformasi yang demokratik. Kita boleh memilih, kita boleh mencela, boleh mengkritik dan sebagainya hari ini. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak JK kalau dilaporkan, saya kira pertanyaan yang paling serius buat saya adalah apa konteksnya ketika itu dilaporkan? Karena apa? Karena itu seperti halnya kita mengomentari film. Kayak saya tiba-tiba mengomentari film misalnya Mission Impossible kan. Saya nggak suka misalnya dengan Tom Cruise-nya. Saya bilang, ah kurang bagus itu Tom Cruise-nya kurang bisa begitu. Salah nggak? Enggak. Kan sama dengan pola itu. Hanya masalahnya adalah ini dalam konteks kekinian, dalam konteks keindonesiaan yang memang sedang berlangsung. Saya kira kalau dilaporkan terlalu jauh. Saya kira kalau perlu mau ingin dikritisi misalnya, ya buat aja film lain yang memang sama ataupun mengcounter apa yang menjadi konten dari film Dirty Vote. Kalau enggak, ini akan jadi satu ruang yang enggak sehat untuk publik mengungkapkan apa yang menjadi kegalauan opini maupun kejengkelan mereka berkaitan dengan dinamika politik hari ini gitu Mbak Afia. Ya, baik, Prof. Kemudian nih, Prof, kita beralih sedikit, Prof. Kita meninggalkan film Dirty Vote yang saat ini Ya, penontonnya masih terus bertambah karena hari ini udah masa terakhir, masa tenang ya, ya. Prof ya. Besok kita bakal milih. Ini gegap gempitanya udah kita rasakan 3 bulan terakhir ini panas-panasnya. Dan menurut Prof sendiri, bagaimana nih, Prof, yang harus menjadi perhatian jelang 14 Februari besok, Prof? Apa aja yang justru ini harus menjadi konsentrasi khususnya bagi penyelenggara pemilu ya, Prof ya? Jadi gini, ada tiga hal yang saya kira penting untuk penyelenggara pemilu. Pertama, memang ini kan mereka menjadi pertaruhan politik ya. Saya kira kalau penyelenggara pemilu dianggap tidak netral, tidak profesional, tidak bisa menjalankan fungsi yang lebih efektif untuk penyelenggara pemilu, maka mereka akan digugat oleh publik bukan cuma sekedar gugatan, tapi juga tidak dipercaya. Ini kan juga saya kira repot. Karena apa? Karena indikasi ke arah sana kelihatan ya. Misalnya kalau kalau dalam film balik ke Dirty Vote tadi ada upaya untuk kemudian memposisikan pendengar pemilu sebagai bagian dari tim pemenangan ataupun tim yang kemudian memenangkan. Misalnya contoh ya, saya kemarin ke kampung bapak saya gitu, dia cerita bahwa kemudian kepala desa kebetulan masih ada saudara, masih ada hubungan saudara dengan saya. Dia cerita bahwa memang penyelenggara pemilunya ditarget untuk memenangkan salah satu partai, bukan bukan pas bukan paslon pilpres ya. Dan saya kira itu menjadi salah satu warning buat kita bahwa penyelenggara pemilu juga harus benar-benar bisa menjalankan fungsinya secara objektif dan profesional. Itu poin pertama. Nah, yang kedua, ini memang pertaruhan luar biasa. Kalau sebatas misalnya hanya job seeker saja, misalnya sekedar menjadi penyelenggara pemilu, maka saya kira pertaruhan Indonesia untuk menjadi negara demokratik terlalu mahal. Makanya saya kira teman-teman di penyelenggara pemilu harus bisa keluar dari zona yang tidak nyaman ya. Tidak nyaman itu misalnya katakanlah di bawah tekanan, dikontrol dan segala macam. Misalnya kemarin
di Jawa Barat tuh ada misalnya WhatsApp grup PPS ya, PPS, kemudian ada misalnya tiba-tiba teman-teman dari Babinsa, Babin Kaptimas masuk. Memang agak anomalis ya, agak agak unik sebenarnya. Kenapa harus masuk? Toh biasanya kemudian posisi polisi tentara harus berada dalam posisi tidak ikut dalam praktik politik praktis. Dia hanya mengamankan, memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. Nah ini yang saya kira perlu teman-teman penyelenggara pintar dan lincah ya untuk bisa keluar dari tanda kutip misalnya. Kan kalau gini loh Mbak Afia, ini kan orang kita ya. Mungkin karena saya sudah hampir 20 tahun lebih, 23, 25 tahun itu berinteraksi dengan teman-teman tentara, teman-teman polisi ya. Saya terbiasa berhubungan dengan mereka. Tapi kalau nggak banyak nggak bisa nggak banyak orang kemudian kalau dekat dengan polisi dengan tentara itu nyaman. Pasti ada deg-degannya kan. Ini ada apa nih? Diawasi dan segala macam. Itu yang saya kira perlu membiasakan itu untuk berjalan normal saja. Kalaupun mereka minta data dikasih saja. Asal kemudian tidak memaksakan apa namanya sesuatu yang kemudian menjadi agenda politik orang lain atau partai politik lain. Itu poin kedua. Nah, yang ketiga saya kira juga perlu digarisbawahi bahwa ujung tombak dari penyelenggaraan pemilu itu selain partai politik adalah penyelenggara. Nah, penyelenggara ini yang saya kira ada aturannya. Karena memang kalau tiba-tiba ternyata misalnya mengarah pada upaya pemenangan salah satu paslon dan atau salah satu partai, maka dia ada aturan kemudian menjadi dalam bentuk pidana pemilu, pidana yang kemudian bisa dilakukan dengan hukuman badan. Dan saya kira itu menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan betul. Kenapa kemudian penyelenggara pemilu harus berada dalam zona profesional, objektif dan bisa menjadi penyelenggara yang baik, terutama misalnya tidak terjadi rentetan yang sifatnya kemudian menjadi sesuatu yang mendelegitimasi atau mengurangi legitimasi dari pelaksanaan pemilu tersebut gitu Mbak Afia. Oke, baik Prof. Dan kalau misalnya kita berkaca Prof, pada pemilu 2019, Pilpres Ya, 2019 ini apa yang menjadi highlight mungkin Prof? Yang harus di-highlight terkait dengan potensi pelanggaran yang harus diantisipasi gitu Prof pada Pilpres kali ini Prof? ya kalau di 2019 itu lebih banyak soal benturan antar pendukung ya. Ya, jadi ada pendukung. Hari ini 2024 ini uniknya atau anomalinya itu benturannya bukan antar pendukung. Antar pendukung baik-baik saja. Kayak kemarin misalnya apa namanya di beberapa daerah di Jawa Tengah ya kan. Kemudian terjadi himpitan dengan penyelenggaraan kampanye mereka atau di Jakarta kemarin dengan JIS dengan GBK. Baik-baik saja tuh nggak ada masalah. Bayangan dulu wah nanti kalau ketemu mereka tawuran enggak, malah mereka menukar foto bareng dan sebagainya. Hari ini Mbak Afia yang kemudian menjadi masalah adalah dengan teman-teman penegak hukum, dengan teman-teman polisi, dengan teman-teman tentara. Kasus di Boyolali, kasus kemudian di beberapa tempat yang kemudian memposisikan antara pendukung dari partai dari paslon tertentu dengan misalnya oknum-oknum ada di TNI maupun Polri. Itu yang saya kira menjadi pembeda. Jadi kalau dulu 2019 tentara polisi itu misahin kayak kasus 2019 demo di Bawaslu, ketemu mereka tawuran segala macam. Hari ini mereka kerepotan karena apa? Karena posisi dari penyelenggara dari teman-teman di aktor keamanan, institusi keamanan itu berkesan kemudian menjadi berhadapan-hadapan dengan para pendukung dari paslon-paslon, terutama misalnya dari partai politik pendukung pasangan calon presiden itu sendiri, gitu Mbak Afia. Oke, baik Prof. Jadi ini tadi seperti yang Prof bilang ya, isu netralitas TNI Polri ASN, penegak hukum, ini masih justru harus diawasi gitu ya Prof dari masyarakat yang kita ya Prof ya. Ya kira itu. Jadi memang memang sekarang misalnya kita berharap misalnya teman-teman karena saya juga pengajar di Sesko, di Sespimti dan juga kemudian di PTK di Yunan gitu. Saya mudah menyampaikan ke teman-teman itu. Karena misalnya tiba-tiba ada Kapolres Anu, wah saya cek oh ternyata pernah jadi mahasiswa saya tinggal WA. Saya ingatkan, oh mereka siap, Prof, banyak lebar segala macam, termasuk di teman-teman di TNI. Yang agak rumit buat saya, ini jujur aja, ini teman-teman di Kejaksaan. Saya nggak punya akses sama sekali, nggak punya akses sama sekali dan nggak kenal. Jadi ketika kemudian misalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kejaksaan manggil kepala desa gitu untuk kemudian ditanyain macam-macam berkaitan dengan praktek evaluasi penyelenggaraan dana desa dan sebagainya.
sebagainya, saya nggak bisa kemudian mengingatkan berkaitan dengan momentumnya. Ya, teman-teman di polisi saya bisa masih ingatkan misalnya, yuk apa namanya, jangan sampai kemudian menjadi bagian dari upaya soal pemenangan dari salah satu paslon. Mereka paling tidak mendengarkan, mereka mengurangi dan sebagainya. Di tentara juga kurang lebih sama. Di kejaksaan karena saya tidak ngajar, tidak ketemu dengan nggak ada irisan berkaitan dengan dengan kepemilu dengan yang berkaitan dengan kejaksaan gitu, saya hampir nggak bisa memberikan himbauan ataupun saran ya supaya kemudian agak lebih bisa tidak terlalu maju misalnya dengan praktek-praktek yang ada. Itu yang saya kira yang agak rumit kayak misalnya kemarin di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian kemarin di Jawa Barat, di Sumatera Utara gitu ya, kemudian di Sulsel bahkan juga kemudian beberapa kalau dari polisi saya bisa ingatkan mereka mengurangi lah, tidak terlalu agresif keras. Tapi udah nanti memang diproses monggo silakan, tapi tidak dalam fase yang krusial sekarang gitu. Di teman-teman TNI juga tidak terlalu, waktu kasus di Boyolali kan juga selesai ya. Nah, kita bisa saling menyampaikan supaya tidak menjadi kerucut dari perdebatan antara ataupun konflik antara aparat keamanan dengan para pendukung dari masing-masing paslon. Nah, di kejaksaan ini yang saya kira jangkauan paling enggak saya sebagai orang yang kemudian ingin demokrasinya berjalan dengan baik, itu saya tidak mendapatkan akses yang cukup karena memang tidak cukup kenal dan tidak bisa punya akses ke sana. Jadi akhirnya beberapa itu masih berjalan ya. Dan tapi memang ini juga mungkin himbauannya bisa lewat media kan, Mbak Afia ya, lewat teman-teman di Tribun maupun media lain. Tapi itu kan jauh lebih tidak atau jauh terlalu umum kan. Nah ini langkah-langkah untuk netralitas itu bisa dilakukan dalam bentuk himbauan karena hubungan baik dan sebagainya. Saya kira kita punya tanggung jawab media sebagai fourth state demokrasi ya. Maka kemudian juga memberikan edukasi ke publik dan juga ke aparat keamanan plus kemudian ASN tadi. Sementara di akademi juga kurang lebih mirip. Hanya memang saya membayangkan ini bisa kemudian saling mengingatkan karena sampai hari ini TNI maupun Polri dan Kejaksaan plus ASN bisa seperti ini karena kita mengalami fase yang sebelumnya repot ya, dinamikanya sangat tinggi, hangat bahkan cenderung panas. Hari ini saya kira perlu kita juga menjaga supaya proses politiknya itu bisa kemudian memberikan kenyamanan buat publik. Akhirnya publik akan objektif memilih calon yang dianggap bisa mewakili pandangan mereka terkait dengan Indonesia ke depan. Kira gitu, Mbak Pia. Ya, baik, Prof. Kalau tadi kita sudah, ini seperti pesan kepada para penyelenggara pemilu ya, Prof, ya, kepada TNI Polri, ASN, penegak hukum. Nah, ini untuk masyarakat sendiri, mungkin ada himbauannya, Prof, apa aja mungkin yang juga harus dipersiapkan, selain mempersiapkan pilihannya untuk yang besok dicoblos nih, di luar itu apakah kita juga ada persiapan-persiapan lain yang juga harus kita siapkan gitu, Prof, untuk mengantisipasi sesuatu terjadi di esok hari, Prof? Jadi demokrasi itu kan, Mbak Fia, demokrasi itu kan dia akan berhimpitan dengan info-info yang sifatnya mencerahkan atau malah sebaliknya. Jadi memang membaca sosial media harus lebih bijak ya. Karena misalnya situasi politik hari ini kan kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu kita hanya akan mendapatkan data yang memang sifatnya tidak terlalu update. Sekarang bahkan hari ini ada kejadian dalam waktu hitungan menit kita sudah bisa mendapatkan update itu sendiri. Jadi memang membaca, mencermati paslon, mencermati partai politik dan calegnya itu jauh lebih harus lebih terbuka, katakanlah membandingkan satu dengan yang lain. Karena memilih itu bukan semata-mata karena suka tidak suka atau nyaman tidak nyaman. Memilih itu juga berkaitan dengan seberapa besar kontribusi kita untuk Indonesia ke depan. Karena dalam banyak kasus proses ini mau tidak mau, suka tidak suka akan kita lakukan 5 tahun sekali. Jadi kalau kemudian kita abai dengan pendekatan yang sifatnya lebih objektif, lebih profesional, lebih ideologis katakanlah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak cukup bisa kita pertanggungjawabkan. Katakan misalnya tawaran-tawaran yang sifatnya programnya pragmatis, tadi saya nyebut pragmatis ya, itu akan diadu dan dibenturkan dengan program-program sifatnya jauh ke depan. Saya pergi contoh gini ya, perdebatan soal
makan gratis, internet gratis, pendidikan gratis, itu kan sesuatu yang sebenarnya buat saya tidak perlu dibenturkan, karena ketiganya satu instrumen yang memang publik butuh. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita yang lihat yang paling esensi apa sih yang membuat kemudian publik harus memilih, itu poin kedua. Nah, yang ketiga saya kira penting juga untuk kita garis bawahi adalah publik juga harus kemudian bisa memastikan bahwa pilihannya adalah secara sadar, bukan cuma karena misalnya ikut-ikutan. Karena sekarang itu misalnya tiba-tiba ada viral gitu kan, trading misalnya di sosial media soal partai apa calon paslon X gitu kan. Maka kemudian yang ditanya kenapa kamu milih para apa calon paslon X? Ya, karena dia misalnya lucu, karena dia misalnya apa namanya tanda kalau orang Sunda bilang garing ya, garing itu apa ya? Ya, sesuatu yang kemudian apa namanya ring receh gitu kan. Itu buat saya nggak apa-apa sih, tapi itu akan tahu zaman serius. Kenapa? Karena memilih pemimpin itu tidak semata-mata memilih suka tidak suka atau memilih receh nggak receh, tapi memilih pemimpin itu mengedepankan substansi dari apa yang apa bayangan kita ke Indonesia ke depan. Karena makanya ini jadi kayak jembatan, Mbak Fia. Jadi kalau membayangkan buat jembatan tuh per 5 tahun ukurannya 5 meter ya, 5 meter terus saya kemudian sampai pada Indonesia Emas 2045 dengan kondisi itu. Kalau kita salah pilih maka jembatannya nggak jadi. Jadi kita mungkin akan menunggu 5 tahun yang akan berikutnya, belum tentu juga jadi juga. Kalau misalnya dipilih 2 periode maka akan ada 10 meter nih yang kemudian kosong yang harus kita tambah nanti di dua tiga pemilu berikutnya. Dari situ saya kira pemilih harus bisa melihatnya secara holistik dan komprehensif. Dengan begitu saya sih meyakini betul bahwa pilihan-pilihan atas calon pemimpin untuk Indonesia di 2024 ini akan berkorelasi dengan Indonesia di 2045. Begitu Mbak Afia. Ya, baik, Prof. Begitu. Kalau misalnya Prof sendiri berarti besok akan memilih di Bandung, Prof? Di Bandung kebetulan nanti agak siang saya agak sore ke Bandung. Sekarang masih di Jakarta. Ya. Siap, Prof. Kalau gitu besok eh, pasti udah persiapan untuk memilih sama seperti jutaan masyarakat Indonesia yang sekarang nih kayaknya lagi mulai mempersiapkan KTP elektroniknya sama formnya ya, Prof ya, surat Betul. undangan dari KPPS yang besok harus dibawa supaya bisa mencoblos. Kalau gitu terima kasih Prof Muradi malam ini. Sama-sama Mbak Afia. Siap, kita berdoa sama-sama semoga besok pemilu berjalan dengan lancar ya Prof ya. Dan sampai Baik. nanti diumumkan siapa pemenangnya, semoga suasana di Indonesia kondusif. Terima kasih ya Prof waktunya malam ini Prof. Makasih ya Tunun, Afia. Sampai ketemu lagi. Salam selamat mencoblos buat Indonesia lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia Tribuners perbincangan kita dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan UNPAA, Profesor Muradi terkait dengan isu-isu terkini jelang hari pencoblosan besok. Jangan lupa besok untuk memilih di TPS-TPS. Jangan lupa juga dibawa dokumen-dokumennya ya Tribuners ya. Ada KTP elektronik, kemudian ada formnya juga. Terus kalau misalnya pindah TPS, jangan lupa dibawa juga surat pindahnya. Jadi kita sama-sama memilih yang terbaik untuk bangsa kita. Sekian On Focus kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.